Halo. Hai guys. Udah lama deh gue nggak live Instagram. Halo. Hai teman-teman. Suara gue jelas ya semoga. Hai guys. Seneng banget. Udah lama nggak live. Dan udah lama banget nggak live-nya di Creative Partner Event Creator. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat. Excited banget karena pertama udah lama nggak live. Kedua, excited karena mau ngobrol sama salah satu teman dan salah satu entrepreneur yang luar biasa. Yang ketiga, excitednya karena Creative Partner Corner akhirnya ada lagi, bisa menyapa teman-teman semua secara offline. Dan tahun ini kita ke 3 kota. Kemarin kita udah ke Makassar. Sabtu ini teman-teman, Sabtu ini kita akan ada di Medan. Jadi daripada gue lama-lama ya, kita add. Hai, halo Pak Bu Bos, apa Hai kabar Pak Bu Bos. Bos? Halo Bu Bos, Gila Pak siap Bu Bos. Bos. Terima kasih loh Pak Bos. Udah menyempatkan Iya waktunya di sama-sama Bu Putri, kesibukan apa Pak kabar Bos. nih Mbak Putri Tanjung nih? Terima kasih udah diundang ke Creative Partner nih. Siap Apa Bu kabar Bos. nih Pak Jadi Bos nih? gimana hari Sabtu? Semangat kita, gas. Semangat dong. Jadi teman-teman yang belum tahu, Creative Partner Corner hadir kembali. Jadi Creative Partner Corner ini adalah acara talk show yang mau menginspirasi anak-anak muda ya, Kak Raffi, untuk jadi seorang entrepreneur atau mempunyai entrepreneurial mindset. Dan Kak Raffi dulu 2019 Iya pernah yang bener, di aku pernah Makassar ya Kak? ikutan waktu itu sama siapa ya? Aku lupa deh. Radit, lupa deh aku sama siapa lupa. Ah iya Sama bener, sama Irwan Irwan. Syah, Bener Putri, inget deh Bu Putri, aku sampai lupa. Bener. ya kan? Nah, Sabtu ini Ya, akan ada di Medan. Sabtu ini di Medan kita. Jadi Sabtu ini Kak Raffi akan di Medan di acara Creative Partner Corner, dan Kak Raffi akan sharing tentang gimana menjadi Kebalik lah. seorang Justru pengusaha. saya tuh harus banyak belajar sama Pak Hairul Tanjung sama Bu Putri Tanjung. Gimana nih caranya untuk bisa menggabungkan hal-hal yang konvensional sama modern, itu yang aku perlu belajar. Tapi Kak Raffi, aku selalu amazed dan kagum sama semua yang Kak Raffi kerjain karena banyak banget ya. Dan jadi aku penasaran juga nanti di Medan pasti Kak Raffi bakal sharing-sharing gimana pengalamannya bergerak di banyak sekali industri, dan mana yang paling cuan Wih, dan mana yang rugi ya. siap Bu Nanti Bos. cerita ya. Siap. Jadi teman-teman pokoknya jangan lewatkan ada Creative Partner Corner di Ya, Medan ya Kak hari Sabtu Raffi ini. hari Sabtu ini. Dan bisa tiketnya di Ya. event.detik.com atau bisa langsung Instagram kita nih @creativepartner.ec, karena bakal ada informasi bisa beli di mana dan bisa beli langsung Ah, juga on itu the jam spot. berapa sampai jam berapa nanti? Itu acaranya berapa hari sih? Kan aku kebagian hari Sabtu. Itu cuma hari Sabtu doang. Satu acara 1 hari, jam 10 kita mulai, jadi jam 8 pagi udah paling pagi, jam 10 kita mulai sampai jam 5 sore. Oke. Berarti Dan pemirsa banyak Kak Raffi, ada Kak Raffi, ada Angga Sasongko, ada Marcella FP, ada Magdalena, dan ada juga Hana Keraf. Nanti Jadi, Bu Putri juga ada dong. ada dong, kan aku show banget. directornya. Nanti aku ngerjain Kak Raffi, inget gak tahun 2019 tantangan Iya. apa? Naik prosotan. Ada lagi? Tahun ini adalah Nanti aku jungkir balik lagi. Kak Raffi inget gak waktu itu aku ngetes Kak Raffi Iya, suruh makan untuk merek gue sendiri gue lupa, gue nggak hafal. Gila, yang mana yang merek? Salah gue. Salah.
ampun. Nah, jadi hari Sabtu gue akan Oke, tes yang lain boleh. lagi. Nanti aku nggak boleh salah lagi nih, malu kalau gue salah lagi. Iya, nggak boleh salah. Nah, teman-teman yang mau tiket diskon, ini bisa capture aja nih, kita lagi live. Jadi capture sekarang, capture lagi nonton live. Abis itu tinggal capture-nya kirim ke DM Kreatif Partner EC, langsung deh kalian dapat diskon. Ya. Pak capture. Kak Raffi, aku cuma punya 2 Boleh. pertanyaan buat di live ini. Pertanyaan pertama, apa yang akan Kak Raffi sharing nantinya di Medan hari Sabtu ini? Aku akan sharing di Medan pastinya perjalanan aku aja, perjalanan aku dan Nagita, gimana waktu itu kita dari punya cuman 5 karyawan sampai sekarang hampir 500 karyawan, dan gimana aku juga bakalan sharing sekarang kan ya memang bisnis itu udah modern way lah, semua itu caranya tuh banyak banget yang kadang unpredictable, tapi nanti aku akan sharing supaya teman-teman juga optimismenya, rasa mereka untuk percaya diri dan berani mencobanya nanti akan lebih tinggi lagi. Karena aku pun bukan berarti gue nggak pernah gagal. Banyak juga gue gagal, tapi justru karena gue gagal, pengalaman-pengalaman itu juga yang menjadikan kita menjadi lebih kuat sekarang. Jadi gue bakal sharing sih ke mereka ibaratnya dari perjalanan aku sama Nagita yang benar-benar dari bawah banget, yang benar-benar semuanya itu kita homemade, benar-benar di rumah, sampai sekarang ya alhamdulillah bisa berkembang gitu dalam waktu hampir 5 tahun. Jadi cukup panjang perjalanan kisah hidup kita yang bukan sebagai artis ya, tapi sebagai entrepreneurnya yang akan kita ceritain gitu. Seru banget. Dan pasti aku juga penasaran sih kalau tadi Kak Raffi ngomongin banyak soal optimisme. Apalagi kan tahun ini banyak banget orang-orang yang sebenarnya kurang optimis nih. Karena ya kita nggak tahu lah, banyak uncertainties. Kemarin aja COVID, sekarang pemulihan. Terus nanti takutnya financial crisis dan segala macamnya. Jadi penasaran sih kalau Kak Raffi bisa ngasih pandangan dan ngasih optimisme ke anak-anak muda ya, Kak Raffi nanti di Kreatif Partner Medan hari Sabtu ini. Jadi jangan lupa Instagram kita di Kreatif Partner EC, dan bisa langsung beli tiketnya di event.detik.com atau bisa langsung on the spot di hari Sabtu. Nah, pertanyaan terakhir. Enggak, Bu. Karena gue tahu santai, Pak Bos. Banget. Aku lagi di ruang karaoke nih, Bu Bos. Tuh, santai, Bu Bos. Siap, Bu Bos. Iya, siap, Bos. Bos, terakhir. Sebenarnya kan kita ngomongin kegagalan gitu ya. Tadi kan Kak Raffi juga bilang bahwa ya pasti ada gagalnya lah, namanya juga pengusaha, pasti ada gagalnya, tapi kita boleh nggak di sini kasih teaser sharing satu kegagalan yang paling berkesan? Pengalaman itu yang banyak sih yang berkesan. Jadi gini, waktu pertama kali aku mulai bisnis, ya kadang kan karena kebetulan aja gue mungkin public figure atau artis yang memang bisa menambah value di bisnis itu, waktu itu banyak juga yang aku bener-bener nggak influence, nggak masuk ke dalam bisnisnya, aku cuman sekedar dikasih saham kosong atau share kosong, tapi aku nggak into ke bisnisnya. Nah itu pengalaman-pengalaman pahit itu, seenggaknya ya udah kalau memang bisnisnya turun, ya aku nggak bisa apa-apa gitu. Intinya adalah sebenarnya bisnis itu apapun itu harus kita into, harus kita masuk, harus kita mengerti, dan harus kita paham. Jadi terkadang kayak kita aja nih artis yang punya nama besar, cuma mau ikut-ikutan doang, pakai share kosong, pakai nama. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu timnya, ya kita nggak tahu. Syukur-syukur kalau dapat timnya bagus. Tapi kalau timnya nggak bagus, ya kita bener-bener wah pas saat kita turun kita nggak bisa apa-apa. Jadi pengalaman buat aku tuh yang paling penting itu, bisnis itu kita harus influence banget, harus masuk banget, harus apa yang kita suka, apa yang kalaupun belum mengerti nggak apa-apa, tapi kita mau, kita suka, dan kita mau pelajari. Dan yang nggak boleh kita lupa itu adalah momen, the best moment, the golden moment itu nggak boleh kita lewatin sebagai pengusaha. Kita nggak boleh kecele atau nggak boleh kelewat yang namanya peluang, karena peluang itu penting banget. Nah, taunya dari mana nih Kak Raffi? Gimana cara kita bisa melihat dan terkadang ini ada dua sebenarnya. Ada dua menurut aku, kalau untuk sebagai businessman tuh, either kita memang bikin satu apa ya, misalnya contoh kita bikin satu sistem baru ataupun sebuah ekosistem baru yang memang itu yang nggak semua juga kita bisa dapat momen ya, tapi kan kita bisa lihatlah, punya insting. Atau kedua, kita follow the market. Saat memang marketnya lagi jalan ya kita juga bisa juga ikut ke market itu. Cuman gimana caranya, how to kita bisa struggling aja. Jadi
ada dua momen itu sih yang selalu aku, ya nggak apa-apa juga ya namanya bisnis, bukannya kita ikut-ikutan juga ya, selama memang kalau ada sesuatu hal yang memang lagi ya sama lah kayak di industri TV misalnya, aku lihat semua TV yang ada di Indonesia ya lagi serunya joget-joget kayak waktu itu YKS nge-booming banget karena aku ada di YKS juga, semua TV pasti ikutin YKS, tapi ya itu namanya industri, jadi kita memang ngikutin industri atau kita membuat industri, tapi kan membuat industri memang satu momen yang memang langka sekali, tapi kecuali kita memang udah menyiapkan infrastrukturnya, fundamentalnya, ataupun momen yang nggak lewat kita bisa gitu. Tapi seru sih, karena kalau sebagai pengusaha kan emang kita harus Betul, betul, jeli banget ya, Kak Raffi. Dan berarti kita bisa melihat peluangnya, betul, atau kita bisa betul. menciptakan peluangnya, gitu kan. Jadi mendengar journey-nya Kak Raffi ini bisa apa namanya nge-capture dan membuat peluang baru yang pastinya bakal di-sharing di Creative Corner Medan. Dan teman-teman kalau misalkan kalian mau dapat diskon tiket, bisa langsung capture aja live ini, terus langsung DM ke Instagramnya Creative Partner EC, langsung dapat diskon 50, langsung dapat diskon 50 Sama ribu. sekalian aku mau ceritain tentang kolaborasi, sama kolaborasi. Nanti kita, karena zaman sekarang kolaborasi keren. Nah, boleh nih. Nah, Apa? Nah, Kak Raffi, sebelum ngomongin soal kolaborasi, kan sekarang Kak Belum. Raffi ini perusahaannya udah besar ya, Iya. sama Kak Gigi gitu. Nih, udah diinvest, ya kan, dalam cek uang Iya. gitu ya, Kak Raffi. Nah, Oke. dua pertanyaan terakhir. Apa yang membuat Kak Raffi mau terbuka untuk Oke. diinvest perusahaannya? Terus yang kedua, apa yang paling membedakan sebelum diinvest Oke. dan sesudah Buat diinvest? perusahaan kita yang masih growth, yang masih belajar dulu, perubahannya gini, dulu mungkin aku sama Gigi itu bisa kadang pakai uang perusahaan, uang masuk suka-suka kita, karena kan 100% own kita. Tapi saat ada investor itu benar-benar membuat kita juga menjadi lebih tertib, lebih tertata untuk masalah manajerial, untuk masalah manajemen, untuk masalah keuangan dan lain-lain, dan kita benar-benar kayak punya rasa tanggung jawab untuk kita memang memberikan report yang baik ke investor kita. Dan sebenarnya investor itu apa ya yang paling kita kenapa kita pengen terbuka dengan ada investor ya, aku rasa gini, mungkin aku sendiri, mungkin run sendiri gitu, kalau aku mau coba pelan-pelan bisa aja, tapi mungkin misalnya gini, aku punya target nih 10 tahun, misalnya aku punya target A, tapi karena aku cuma lakuin sendiri, tanpa kolaborator, tanpa investment, tanpa kolaborasi, mungkin aku bisa capai mungkin 10 tahun, mungkin 8 tahun. Tetapi dengan adanya investment dan collaboration dan strategic partner yang tadinya aku mungkin targetin 10 tahun, harusnya dengan adanya collaborator dan juga kolaborasi sama strategic partner, harusnya dengan targetnya kita harus punya target, wah ini bisa dipercepat nih, bisa dipercepat untuk mempercepat kita akselerasi kita jadi 3 tahun, jadi 4 tahun gitu. Itu sih yang memang kenapa aku pertimbangkan, aku rasa juga aku pingin ke arah sana gitu. Oke, Kak Raffi ajak dong teman-teman yang mau belajar bisnis untuk datang hari Sabtu ke Buat acara acara yang kece banget ini, Creativepreneur, yang pastinya juga sekarang akan ada di Medan untuk hari Sabtu nanti. Jadi teman-teman ayo datang, karena ini dia nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau belajar bisnis ataupun yang sudah berbisnis, ini merupakan salah satu peluang dan momen juga, ini golden moment yang nggak boleh kalian lewatin. Ya memang di sini ada Mbak Putri, ada aku, nanti ada teman-teman yang lain juga, dan kita di situ banyak entrepreneur Medan ataupun yang dari sekitar Medan dan sekitar yang mau datang. Ini merupakan golden moment juga, di mana paling penting ini adalah link dan kolaborasi. Jadi di situ kita akan pasti ketemu banyak orang, kita akan open, kita akan ngebuka lagi mata kita untuk bisnis dan gimana kita cara sama-sama memandang untuk bisnis nih anak-anak. Ini kan kita rata-rata yang seusia lah. Yang paling penting itu memang kolaborasinya kita lah, ya pasti juga untuk anak-anak muda nih, apalagi kita nih ibaratnya merah putih lah, sama-sama lah pengusaha muda tuh, kita seneng kok kalau kita punya datang ke satu komunitas, datang ke satu wadah kayak Creativepreneur ini, untuk sama-sama kita bisa saling support satu sama lain. Saling support kan banyak, saling mengenal aja kita, kalau kita kenal aja kan ya suatu saat ya kan kita nggak pernah tahu, mungkin besok, tahun depan, 2 tahun kita ternyata bisnis bareng sama teman-teman yang ada di Medan ataupun apapun itu, dan sharingnya kita mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman gitu. Thank you so much Kak Raffi. Sampai bertemu di Medan hari Sabtu. Teman-teman jangan lupa beli tiketnya di event.detik.com atau bisa langsung aja on the spot pastinya di
Medan, dan bisa informasinya lengkapnya hanya jadi Kreatif Partner EC. Dan jangan lupa tadi screenshotnya langsung dikirim ke DM-nya Kreatif Partner EC biar juga kalian bisa dapat potongan harga. Makasih Bu Kak Putri. Raffi, thank you so Terima much. kasih. Gak sabar dengerin sharing. Siap, Kita ketemu Bu Bos. hari Salam untuk Medan. semuanya. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oh.